Hai, balik lagi nih. Sebelum kita belajar psikologi, kayaknya belum lengkap deh kalau belum tahu tentang kode etik psikologi. Nah, kali ini kami akan menjelaskan pasal 76 sampai 80 dalam kode etik psikologi. Langsung aja ya. Let's go. Sebelum kita masuk ke pasal-pasalnya, ada baiknya kita tahu dulu nih, apa itu kode etik. Kode etik suatu profesi adalah berupa norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi dalam melaksanakan tugas profesinya dan dalam hidupnya di masyarakat. Norma-norma tersebut berisi petunjuk bagi para anggota profesi tentang bagaimana mereka harus menjalankan profesinya dan larangan-larangan, yaitu ketentuan-ketentuan tentang apa yang tidak boleh diperbuat atau dilaksanakan oleh mereka. Tidak saja dalam menjalankan tugas profesi mereka, melainkan juga menyangkut tingkah laku anggota profesi pada umumnya dalam pergaulannya sehari-hari di dalam masyarakat. Jadi, psikologi itu salah satu bidang keilmuan yang memiliki profesi, yaitu psikolog. Oke, sekarang kita membahas tentang pasal-pasalnya. Pasal 76. Pemberian konseling psikologi atau psikoterapi bagi yang menjalani konseling psikologi atau psikoterapi sebelumnya. Pada pasal 76 menjelaskan bahwa sebagai seorang psikolog harus mementingkan kebutuhan klien. Dalam menawarkan atau menerima pasien yang telah menjalani konseling, harus memperhatikan kesejahteraan klien. Konselor menawarkan jasanya berdasarkan pada kompetensi konselor yang dinilai mampu menangani klien dan tujuannya untuk membantu klien. Pengalaman klien yang pernah melakukan konseling sebelumnya bisa menimbulkan kebingungan atau konflik. Kebingungan dan konflik dapat muncul dikarenakan perbedaan penanganan yang ada atau perbedaan konselor yang menangani. Oleh karena itu, penting bagi konselor untuk mendiskusikan dengan pihak lain yang mewakili klien dalam konseling. Konselor sebaiknya mengkomunikasikan dengan psikolog yang sebelumnya menangani. Berkomunikasi dengan psikolog yang sebelumnya menangani dapat meningkatkan pemahaman konselor mengenai kondisi klien dan apa saja penanganan yang telah klien terima. Pemahaman yang baik mengenai kondisi klien dapat membantu konselor melakukan follow-up terhadap penanganan klien. Pasal 77 pemberian konseling psikologi atau psikoterapi kepada mereka yang pernah terlibat keintiman atau keakraban seksual. Pada pasal 77 menjelaskan bahwa psikolog tidak boleh melayani klien yang memiliki keintiman atau keakraban seksual dengannya. Sebagai contoh, psikolog dan klien merupakan suami istri, kekasih, atau memiliki perasaan suka satu sama lain. Psikolog juga tidak boleh terlibat dalam keintiman seksual dengan orang yang memiliki hubungan saudara, keluarga, atau orang terdekat klien. Sebagai contoh, mertua, sahabat dari pacar atau pasangan psikolog, dan sebagainya. Dalam sesi konseling atau psikoterapi, psikolog juga tidak boleh menyudahi konseling dengan alasan ingin terlibat keintiman dan keakraban seksual dengan keluarga atau orang terdekat klien. Psikolog tidak bisa melayani klien yang pernah memiliki kedekatan spesifik, misalnya mantan pacar, mantan pasangan, atau sebagainya. Psikolog tidak boleh memiliki kedekatan dengan mantan klien minimal 2 tahun setelah konseling telah berakhir. Psikolog juga harus menjaga tindakan atau pernyataannya selama konseling agar klien tidak terpancing ataupun salah paham. Hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan untuk terjadinya hubungan romantik dengan klien yang sedang diterapi. Psikolog juga harus bersikap profesional dan tidak mengikuti keinginan biologisnya. Pasal 78. Penjelasan singkat atau debriefing setelah konseling psikologi atau psikoterapi. Pada pasal 78 ini menjelaskan bahwa psikolog harus memberikan penjelasan sebagai hasil konseling dengan bahasa sederhana yang mudah dipahami masyarakat agar klien dapat mudah memperoleh informasi tentang hasil konseling atau psikoterapi tersebut. Klien berhak mendapatkan kesimpulan dari hasil konseling atau psikoterapi yang telah dijalani. Psikolog harus dapat mengambil langkah-langkah yang tepat sebagai upaya mengurangi resiko atau bahaya jika
perlu dilakukan penundaan atau penahanan informasi hasil dari konseling atau psikoterapi tersebut. Maka tidak terjadi hal-hal di luar kendali atau tidak membahayakan bagi klien maupun orang lain. Briefing adalah salah satu cara yang efektif untuk menyelesaikan masalah. Dalam hal ini, jika pada saat awal layanan telah dilakukan penjelasan tentang sifat dan kemungkinan hasil, maka debriefing dapat ditiadakan. Sehingga selanjutnya psikolog mengambil langkah untuk meluruskan persepsi atau konsepsi keliru yang dapat dimiliki klien. Psikolog mengambil langkah yang tepat untuk meminimalisir dampak jika ditemukan bahwa prosedur konseling berdampak negatif pada klien sehingga memungkinkan adanya bahaya bagi klien. Pasal 79. Psikolog harus menyadari pentingnya perencanaan kegiatan atau langkah-langkah yang perlu dilakukan bila terjadi hal-hal yang dapat menyebabkan pelayanan psikolog mengalami penghentian atau terpaksa dihentikan dan dialihkan ke pihak lain atau sejawat psikolog. Artinya, psikolog dari awal sudah menyediakan langkah-langkah yang perlu dilakukan. Psikolog dapat mengalihkan layanan psikolog ke sejawat psikolog lainnya dengan rujukan karena 1. Ketidakmampuan psikolog. Mungkin dia karena merasa sakit atau mungkin ada musibah yang menyebabkan meninggal. 2. Salah satu dari mereka pindah ke kota lain sehingga tidak dapat memungkinkan terjadinya pelayanan. 3. Keterbatasan pengetahuan dan kompetensi dari psikolog sehingga harus dirujuk ke psikolog yang lebih kompeten. Pasal 80. Dalam penghentian konseling atau psikoterapi, psikolog wajib memperhatikan baik buruknya penghentian yang akan dilakukan agar tidak merugikan klien. Penghentian wajib dilakukan jika klien tidak membutuhkan penanganan lagi atau dapat merugikan klien. Penghentian juga dilakukan oleh psikolog ketika dalam prosesnya diketahui mengancam atau membahayakan bagi klien ataupun orang lain yang memiliki hubungan dengan klien. Sebelum mengakhiri konseling atau psikoterapi psikolog, psikolog menyarankan layanan alternatif lainnya yang dapat dilakukan oleh klien. Ya, udah dulu ya video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat, mudah dipahami, dan makin cerdas. Ditunggu lagi video updatean selanjutnya ya. See you next time and bye-bye.